Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 8 akan mengemukakan hasil kerja diskusi kelompok kami terkait perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Yang pertama ada Rizky Mulia Rahab dengan saya sendiri, dan yang kedua ada Junius Sutardodo Manik, yang ketiga ada Ariandi Rizky Batubara, yang keempat ada Rosni, yang kelima ada Dila Tri Amanda, dan yang terakhir ada Agnes Maria. Selanjutnya akan masuk ke materi. Dan apa sih yang dimaksud dengan konsumen? Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan diri sendiri, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Ciri khusus dari konsumen itu sendiri tidak untuk diperdagangkan. Sekali lagi, ciri khususnya itu tidak untuk diperdagangkan, atau yang dikenal dengan sebutan konsumen akhir. Dan terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan berbicara tentang perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, serta Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 39 garing 248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen atau Guidelines for Consumer Protection, merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi A. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. B. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. C. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. D. Pendidikan konsumen. E. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. F. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Maria Simanjorang. Saya akan melanjutkan materi tentang seperti apa pengawasan terhadap jajanan siap saji. Pengawasan terhadap makanan jajanan siap saji merupakan peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Pemerintah dilibatkan dalam hal kegiatan pelaksanaan, pengawasan serta makanan jajanan siap saji sebagai upaya perwujudan perlindungan konsumen, sehingga dalam kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen terjamin hak dan kewajibannya dan tidak terjadi kecurangan ke salah satu pihak. Selanjutnya, ketentuan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa penegasan bahwa pengawasan yang dilakukan untuk masyarakat dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei di berbagai pusat perbelanjaan yang meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang, pemasangan label, dan juga pengiklanan. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dan kami akan membahas yang pertama itu
Kami membahas hak-hak konsumen menurut Sri Rejeki Hartono tahun 2000 dalam bukunya yang berjudul Sakap Kapita Selecta Hukum Ekonomi, menyatakan bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati, yaitu yang pertama itu ada hak keamanan dan keselamatan, yang kedua itu ada hak informasi, yang ketiga itu hak untuk memilih, yang keempat itu hak untuk didengar, yang kelima itu ada hak atas lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen antara lain. Yang pertama itu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua itu ada beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga itu ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang kelima itu yang keempat ada mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Baik, saya ingin menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha dalam kegiatan jual beli mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahan terhadap produk yang dijual. Menurut Ade Maman Suherman, terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terhadap larangan itu ada 5. Yang pertama ada monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar, baik secara sendiri-sendiri. Yang keempat, persengkalan. Persengkalan itu beberapa bentuk perlengkapan yang dilarang oleh undang-undang. Yang kelima, penggabungan. Peleburan dan pengambilan alih tindakan. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sekian. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Yang pertama, bahwa pelindungan hukum terhadap konsumen jajanan siap saji pada makanan jajanan belum berjalan maksimal diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan tidak mengerti mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha makanan jajanan siap saji untuk memiliki sertifikat baik dan sehat. Dan setiap makanan jajanan siap saji yang beredar wajib memiliki sertifikat baik dan sehat karena telah diatur dalam Perpres RI nomor 1096 tahun 2011. Dan yang kedua itu bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap makanan jajanan siap saji belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena pemerintah belum optimal terkait pengawasan terhadap jajanan siap saji dan hanya menerapkan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis berupa surat pernyataan pelaku usaha akan menjatuhi ketentuan keamanan pangan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jikalau ada tutur kata kami yang salah, mohon maaf.